Kini, setelah kita mengulas catatan kemenangan Israel, mulai dari persiapan Israel menuju kemenangan, sampai pada kemenangan Israel atas dua kota Yeriko dan Ai, mari kita berlanjut ke kemenangan Israel berikutnya melawan dua aliansi. Penulis kitab Yosua punya beberapa pilihan cara yang berbeda untuk menggambarkan langkah Yosua berikutnya dalam penaklukan tanah perjanjian. Namun, ia memilih untuk berfokus pada perluasan operasi militer Yosua, mulai dari penaklukan dua kota hingga penaklukan atas dua daerah, yaitu daerah selatan dan daerah utara dari tanah perjanjian. Seperti kita akan lihat, bagian kitab ini secara khusus sangat relevan dengan kebutuhan para pembaca aslinya, karena menampilkan penaklukan Yosua yang mencakup seluruh bagian tanah yang telah Allah janjikan bagi Israel. Sebelum kitab Yosua sampai di bagian ini, penaklukan Israel telah membawa bangsa ini dari Transyordania ke Yeriko, ke Ai, sampai ke dua gunung, yaitu Ebal dan Gerizim. Namun di bagian ini, penulis kitab Yosua mengemukakan terbentuknya dua aliansi untuk melawan Yosua di seluruh tanah Kanaan. Satu di selatan, dan satu lagi di utara. Dalam menelaah kemenangan Israel terhadap dua aliansi tersebut, kita akan sekali lagi melihat sekilas struktur dan isi, kemudian berlanjut ke makna asali dari bagian ini. Mari kita mulai dengan ringkasan struktur dan isi dari bagian ini. Kemenangan Israel atas dua aliansi yang terdapat di pasal 9 sampai pasal 12 dapat membingungkan kita karena pasal-pasal ini memuat aneka ragam pembahasan. Akan tetapi, jika kita amati dengan seksama bagian ini, kita akan mendapati ternyata bagian itu terbagi dalam 4 bagian utama. Babak pertama terdapat di pasal 9 ayat 1 dan 2, memberi kita ikhtisar atau ringkasan singkat tentang dua aliansi yang angkat senjata melawan Israel. Secara singkat, babak ini berisi pengantar bagi seluruh peristiwa yang terjadi di pasal-pasal berikutnya. Oleh karena perikop ini menyebutkan bahwa raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Babak keempat dan terakhir dari catatan aliansi ini terdapat di pasal 11 ayat 16 sampai pasal 12 ayat 24, menyeimbangkan babak pengantar dengan memberi ringkasan dua rangkap dari kemenangan Israel. Di awal, di pasal 11 ayat 16 sampai 23, memusatkan perhatian pada kemenangan mutlak di daerah selatan dan utara dari Cisjordania. Laporan ini menekankan bahwa Yosua mematuhi perintah Allah untuk menghancurkan semua yang Allah perintahkan untuk dihancurkan. Laporan ini ditutup di ayat 23 dengan kata-kata berikut, "Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang." Selanjutnya dalam pasal 12 ayat 1 sampai 24, penulis kitab Yosua mengakhiri bagian ini dengan daftar raja-raja dan daerah-daerah yang ditaklukkan Israel, baik yang ada di Transyordania maupun di Cisjordania. Di antara dua babak pembuka dan penutup ini, kita menemukan dua babak utama. Babak pertama terdapat di pasal 9 ayat 3 sampai pasal 10 ayat 43 yang mencatat kemenangan Israel atas aliansi selatan. Pasal-pasal ini diawali dengan perjanjian yang penuh masalah dengan orang-orang Gibeon di pasal 9 ayat 3 sampai 27. Orang-orang Gibeon yang tinggal di jantung tanah Kanaan mengelabui bangsa Israel untuk membuat perjanjian damai dengan menyatakan bahwa mereka berasal dari luar tanah Kanaan. Kemudian, perjanjian damai ini memicu konflik berskala luas di bagian selatan dari tanah perjanjian. Konflik skala besar ini yang tercatat di pasal 10 ayat 1 sampai 15 berujung pada kemenangan awal Israel di daerah selatan. Dalam ayat-ayat ini, Raja Yerusalem membentuk aliansi dengan 5 raja di kawasan selatan untuk menyerang Gibeon yang kemudian meminta bantuan Yosua. Berdasarkan perjanjian antara Israel dan Gibeon, maka Israel berkewajiban untuk membantu Gibeon. Allah pun memberikan kemenangan secara ajaib pada Yosua dalam pertempuran awal untuk merebut wilayah selatan ini. Kemudian, dalam Yosua pasal 10 ayat 16-43,
penulis menambahkan catatan ringkas kemenangan-kemenangan Yosua di beberapa tempat atas seluruh aliansi selatan. Seperti tertulis di pasal 10 ayat 40 bahwa Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Babak utama berikutnya ada di pasal 11 ayat 1-15. Di babak ini penulis kitab Yosua mengungkapkan kemenangan Israel atas aliansi utara. Babak ini memiliki pola yang sama dengan catatan kemenangan Yosua di selatan, hanya memiliki catatan yang lebih singkat. Di ayat 1-11, Raja Hazor mendirikan aliansi untuk melawan Israel. Jika kita baca dalam pasal 11 ayat 4, aliansi ini terdiri dari pasukan yang seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Akan tetapi, Allah kembali memberi kemenangan bagi Israel terhadap aliansi utara ini. Jadi, di pasal 11 ayat 12-15, kita menemukan ringkasan kemenangan mutlak Yosua atas seluruh wilayah utara. Dengan mengingat struktur dan isi dari kemenangan Israel atas dua aliansi ini, mari kita sejenak membuat refleksi makna asali dari pasal-pasal ini. Seperti telah kita lihat, kemenangan Israel dalam pertempuran atas kota Yeriko dan Ai memberi banyak pengajaran bagi para pembaca asli kitab Yosua. Namun, penulis kitab ini tahu bahwa para pembacanya yang hidup beberapa generasi setelah Yosua akan sangat mudah melupakan contoh-contoh ini. Yeriko dan Ai hanyalah kota kecil dengan jumlah musuh yang relatif kecil, sedangkan pembaca asli kitab Yosua sedang menghadapi musuh yang kuat dengan jumlah yang besar. Jadi, untuk memberi semangat pembaca aslinya dalam menghadapi situasi mereka, penulis kitab Yosua mengarahkan perhatian mereka pada kemenangan skala besar Yosua melawan dua aliansi tersebut. Catatan kemenangan Israel atas dua aliansi ini menyoroti 4 atau 5 tema yang telah kita lihat bersama di pasal-pasal sebelumnya. Tema pertama adalah otoritas ilahi yang dapat kita lihat menyutradarai seluruh peristiwa yang terjadi. Contohnya, dalam kemenangan awal melawan aliansi selatan, seperti yang kita baca di pasal 10 ayat 8, bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, aku menyerahkan mereka kepadamu. Satu contoh lain ada di pasal 11 ayat 9, yang menyatakan pada kita bahwa dalam kemenangan-kemenangan Yosua atas aliansi utara, semua ia lakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Di dalam seluruh pasal ini, senantiasa kita lihat penekanan atas kepemimpinan Yosua yang berdasarkan otoritas ilahi. Hal ini dilakukan agar para pembaca asli mengerti bahwa kemenangan besar Yosua melawan aliansi utara dan aliansi selatan memberikan mereka pedoman dalam menghadapi konflik di zaman mereka sendiri. Pada tema kedua, kemenangan atas dua aliansi ini juga memberi penekanan pada standar hukum Musa. Sebagai contoh, dalam kisah perjanjian damai dengan orang Gibeon yang kita baca di pasal 9 ayat 14, orang Israel dikelabui karena mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Dengan demikian, mereka menunjukkan ketidaktaatan pada Tuhan dengan tidak meminta tuntunan para imam, sebagaimana perintah Musa dalam Ulangan pasal 17 ayat 9. Namun, dalam Yosua pasal 9 ayat 20, Yosua menaati hukum Musa dengan menjunjung tinggi sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka, yaitu orang-orang Gibeon. Sebagai tambahan, dalam ikhtisar dari kemenangan Yosua di wilayah selatan, kita baca di pasal 10 ayat 40, ketika Yosua menumpas semua yang bernafas di wilayah selatan, ia mematuhi perintah Musa seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Dalam cara yang sama, ketika Yosua menaklukkan aliansi utara di pasal 11 ayat 12, mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Selanjutnya dalam pasal 11 ayat 15, Yosua menumpas dan tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Terakhir, dalam kesimpulan singkat kemenangan Yosua di Kanaan yang tercatat di pasal 11 ayat 20, Yosua melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tema ini mendapat sorotan karena setiap generasi dari bangsa Israel perlu diingatkan bahwa kemenangan pasti menjadi milik mereka hanya jika mereka taat dan setia pada hukum Musa. Ketaatan pada Taurat adalah kunci kemenangan mereka pada zaman mereka, sebagaimana hal itu telah terjadi pada masa Yosua. Di tema ketiga, kita sekali lagi belajar bahwa kemenangan Israel atas dua aliansi tersebut
merupakan hasil dari kuasa supernatural Allah. Dalam kemenangan awal, seperti tertulis di pasal 10 ayat 10, kita lihat bahwa Tuhan Allah sendiri mengacaukan mereka, yaitu pasukan aliansi selatan, di depan orang Israel. Kemudian di ayat 11, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Juga di ayat 13 kita baca, berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai Israel memenangkan pertempuran. Intervensi-intervensi supernatural dari Allah ini membuat penulis kitab Yosua menyatakan ketakjubannya di ayat 14 dengan kalimat, yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian, ketika kemenangan atas aliansi selatan terus berlanjut, menurut pasal 10 ayat 21, kuasa Allah yang begitu dahsyat menyebarkan ketakutan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Yosua pun dengan berani memprediksi di pasal 10 ayat 25, secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu. Penulis kitab Yosua kemudian memberi ringkasan penutup dalam pasal 10 ayat 42 dengan menyatakan, yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Tema kuasa supernatural Allah juga muncul dalam kemenangan Israel atas aliansi utara. Salah satunya adalah jaminan yang Tuhan Allah berikan pada Yosua dalam pasal 11 ayat 6, yaitu, Aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kemudian dalam ringkasan kemenangan atas dua aliansi di pasal 11 ayat 20 kita baca, Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, agar semua musuh Israel dapat dikalahkan. Penulis kitab Yosua sengaja menulis pengulangan tema untuk terus menegaskan para pembaca aslinya agar jangan pernah mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam menghadapi konflik. Harapan kemenangan mereka dalam menghadapi musuh-musuh hanyalah intervensi Allah di pihak mereka dengan kuasa supernaturalnya. Sepanjang catatannya tentang kemenangan Israel atas dua aliansi, penulis kitab Yosua juga menekankan tema keempat, yaitu partisipasi seluruh Israel. Dalam kemenangan awal di selatan dekat Gibeon yang tercatat di pasal 10 ayat 7, Yosua maju bertempur bersama dengan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian, dalam pasal 10 ayat 15 kita pelajari bahwa seluruh orang Israel kembali dari pertempuran bersama Yosua. Dalam catatan kemenangan yang terus berlanjut atas seluruh wilayah selatan, pasal 10 ayat 21 menyebutkan bahwa seluruh bangsa itu ikut bersama Yosua. Juga di pasal 10 ayat 24, Yosua memanggil semua orang Israel berkumpul. Tema serupa juga mendapat penekanan karena ini adalah hal yang penting di pasal 10 ayat 29 sampai 38. Dalam perikop tersebut, penulis kitab Yosua sampai 5 kali mengulang kata-kata Yosua dengan seluruh Israel melakukan hal ini dan melakukan itu. Kemudian, seluruh babak ini ditutup dengan Yosua dengan seluruh Israel pulang ke perkemahan mereka dalam pasal 10 ayat 43. Dalam kemenangan atas aliansi utara, penulis kitab Yosua mencatat dalam pasal 11 ayat 7 akan adanya kesatuan antara Yosua dengan seluruh tentaranya. Penulis kitab Yosua tahu bahwa seluruh suku Israel kerap kali gagal bersatu sebagai satu bangsa. Oleh karenanya, ia menekankan berkat yang telah datang bagi Israel di masa Yosua ketika mereka bersatu teguh sebagai satu bangsa. Hal ini mengingatkan seluruh pembaca asli kitab Yosua untuk bersatu teguh dalam melawan musuh yang mereka hadapi di zaman mereka. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.
Amen.